Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Nurlaila. Saya adalah dosen tetap di program studi teknologi penangkapan ikan, program diploma 4 di Politeknik Aliusaha Perikanan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampuh, yaitu manajemen pelabuhan perikanan dan kesehatan darat. Mata kuliah ini memiliki 2 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum, serta diajarkan pada taruna semester 6. Dalam mata kuliah ini, taruna mempelajari konsep manajemen operasional pelabuhan perikanan serta aktivitas kesyah bandaran, baik melalui perkuliahan tatap muka di kelas maupun kegiatan praktikum langsung di pelabuhan perikanan. Pembelajaran tidak hanya mengedepankan teori, tetapi juga memperkaya pemahaman melalui kunjungan praktikum di lapangan. Pada awal perkuliahan, saya menjelaskan capaian pembelajaran lulusan, kemudian rencana pembelajaran semester, serta tata tertib agar proses pembelajaran berjalan dengan tertib dan terstruktur. Capaian pembelajaran mata kuliah mencakup beberapa aspek penting. Taruna diharapkan mampu memahami konsep dasar manajemen dan prinsip manajemen POAC, serta keterkaitan pelabuhan perikanan dengan sistem perikanan tangkap. Selain itu, taruna juga diharapkan mampu menguasai pengelolaan pelabuhan, termasuk wilayah kerja dan operasional, serta ruang lingkup dan fungsi pelabuhan dalam tambat dan labuh kapal. Aktivitas pelabuhan perikanan di darat seperti pengawasan perikanan, pelelangan ikan, pusat informasi, dan pelayanan K5 juga menjadi fokus pembelajaran. Di samping itu, taruna juga diajarkan mengenai aktivitas kesyah bandaran perikanan serta kebijakan strategis terkait pelabuhan dan perikanan tangkap. Sistem penilaian dilakukan melalui berbagai metode, termasuk tes tertulis untuk UTS dan UAS, penilaian kuis, tugas, makalah, dan laporan hasil kunjungan di lapangan, serta penilaian kinerja dan presentasi dan diskusi di kelas. Penilaian sikap terkait dengan ketaatan terhadap aturan kelas juga menjadi bagian dari evaluasi. Proporsi penilaian terdiri dari 20% tugas, 40% UTS, dan 40% UAS. Dalam proses pembelajaran, tugas tidak hanya diberikan untuk dikerjakan di luar kelas, tetapi juga bersifat langsung saat perkuliahan berlangsung. Tugas-tugas yang diberikan juga dapat diunggah melalui Google Drive atau Google Classroom. Mekanisme ini dirancang agar koordinasi lebih efisien dan dokumentasi tugas tersimpan dengan baik. Taruna diharapkan hadir minimal 80% dari total pertemuan, aktif dan partisipatif, serta hadir tepat waktu dengan toleransi keterlambatan maksimal 5 menit. Jika tidak hadir, taruna harus menyertakan surat izin yang sesuai, dan mereka diminta untuk menghargai peraturan kelas, menjaga ketertiban, serta mengenakan pakaian yang ditetapkan oleh institusi. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi berbagai literatur utama, seperti buku karya saya sendiri yang saya tulis bersama penulis lain berjudul Kesesuaian Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu. Kemudian publikasi ilmiah saya sendiri berjudul Technical and Operational Sustainability of Bungus Oceanic Fishing Port, serta karya-karya penting lainnya terkait dengan teori dan perencanaan pelabuhan, diantaranya Theory of Harbor Planning oleh Ackerman, Kuliah Pelabuhan bagian 1 dan 2 oleh Danuningrat, serta Fishing Harbor and Fish Landing Center oleh Gibbs. Sebagai pendukung juga disertakan beberapa e-book yang saya tulis sendiri bersama penulis lain dengan judul Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan, Ilmu Perikanan dan Perairan, serta Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Berkelanjutan. Beberapa publikasi lain seperti karya Yuhana dan Salim yang berjudul Evaluasi Manajemen Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, kemudian buku dari Dahuri, Rais, Ginting, dan Sitepu yang berjudul Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir juga digunakan untuk memperkaya materi pembelajaran. Dengan pendekatan pembelajaran berbasis studi kasus, saya berharap taruna dapat memahami konsep manajemen pelabuhan perikanan secara mendalam dan menerapkannya dalam konteks nyata.
Semoga video ini memberikan gambaran yang jelas tentang kontribusi saya dalam bidang pengajaran, khususnya pada mata kuliah ini. Dan semoga bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semuanya senantiasa sehat ya. Oke, sekarang kuliah apa? Mata kuliah apa hari ini? Manajemen. Oke, sekarang kita memasuki ke pertemuan ke-11 ya. Kita akan belajar tentang materi sistem pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan dan berfokus kepada ini. Ada 3 fokus. Yang pertama proses pelayanan bongkar ikan di pelabuhan perikanan, kemudian prosedur pendataan ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan, kemudian proses pelelangan ikan di pelabuhan perikanan ya. Kemudian metode dalam pembelajaran selain perkuliahan di dalam kelas, nanti kita juga akan ada kunjungan atau praktikum ya di tempat pelelangan ikan lokal. Jadi melihat bagaimana proses bongkar ikan hasil tangkapan dari kapal sampai ke pelabuhan, kemudian proses pelelangan ikan di pelabuhan perikanan ya, sesuai dengan RPS-nya. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang, ini pada pertemuan ke-11 ya, ada pertemuan tentang sistem pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan yang berfokus pada pelabuhan perikanan. Saya review sedikit ya materi yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai definisi pelabuhan perikanan. Oke. Berdasarkan referensi dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang diubah ya berdasarkan perubahan dari Undang-Undang 31 2004 tentang perikanan yang sekarang diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kemudian saya juga mengambil ya, mengutip regulasi ini ke dalam buku yang saya tulis sendiri sebagai buku ajaran, buku referensi bersama Pak Saharudin dan Pak Ahmad Saputra dengan judul Kesesuaian Teknis Pelabuhan Perikanan. Oke, definisi dari pelabuhan perikanan yaitu sebagai apa? Penghubung antara operasional di wilayah perairan dan operasional di wilayah daratan. Tentunya karena kita konteksnya ruang lingkup pelabuhan perikanan, maka masuknya adalah di sistem perikanan. Jadi pelabuhan perikanan tempat untuk kapal sandar, kemudian kapal tambat, kemudian kapal labu, kemudian kapal melakukan bongkar. Oke. Nah, ini merupakan dasar hukum dari adanya pengelolaan pelabuhan perikanan ya. Tadi sudah disebutkan sebelumnya dari Undang-Undang Perikanan ya, yang diubah sekarang jadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang pengelolaan pelabuhan perikanan. Jadi ruang lingkupnya di mana? Pemerintah pusat ini melakukan pembinaan pengelolaan ya pelabuhan perikanan dalam apa saja, dalam hal apa saja? Pertama, rencana induk, kemudian klasifikasi pelabuhan perikanan, kemudian selanjutnya perencanaan pembangunan wilayah nasional. kerja. Oke. Saya mau bertanya dulu sama adik-adik ini. Ada berapa klasifikasi atau kelas pelabuhan perikanan di Indonesia? Ada pelabuhan perikanan. Ada berapa? Ada berapa dulu? Samudra, Pelabuhan perikanan samudra, terus Nusantara, pelabuhan perikanan Nusantara, terus pantai, pelabuhan perikanan pantai, terus pangkalan pendaratan ikan ya. Jadi ada 4 kelas atau klasifikasi pelabuhan perikanan di Indonesia. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya. Ini semua tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 ya. Ada 4 PPS, kemudian PPN, kemudian dan operasi penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan. Pertama, untuk kelas PPS, kegiatan operasi penangkapannya dilakukan di perairan Indonesia, kemudian di ZRI, kemudian di lepas. Oke, itu level untuk tingkat atau kelas PPS. Sekarang yang PPN.
untuk yang kelas 3 atau C ya, kelas C ya. Di mana saja kegiatan Indonesia dan ZTE. Apa bedanya dengan PPN dengan PPS? Di laut lepas. Kalau PPS dari kapal. Iya, kalau untuk di PPP tidak ada di laut lepas. Oke, selanjutnya ke PPI. Kegiatannya dilakukan di mana? Perairan Indonesia Indonesia dan ZTI. Sama enggak dengan yang PPP? Sama. Ya. Jadi dalam hal ini untuk kegiatan atau daerah penangkapannya, untuk yang PPS dengan PPN sama, kemudian untuk PPP dan PPI sama ya, tapi ini ada klaster, ini berbeda, ini juga berbeda ya klasternya. Oke, coba maju ke depan. Mau menjelaskan dari sini aja sesuai yang ada di sini. Silakan. Mohon izin Bu, Ya. mungkin saya bacakan saja. Pelabuhan Perikanan Samudra atau disebut PPS. 1. Mampu melayani kapal perikanan. Bagian 2 aja. 2. Memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labu kapal perikanan yang ukuran paling kecil 60 gross ton. Oke, berarti untuk di PPS itu paling kecil berukuran 60 GT. ya. Jadi ukuran kapalnya minimal atau paling kecil berukuran 60 GT. Lanjut Irfan yang PPN. Untuk PPN 2. Memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labu untuk kapal perikanan berukuran paling kecil 30 gross ton. Kalau tadi PPS paling kecil ukurannya 60 GT, kalau untuk PPN paling kecil ukurannya 30 gross ton. Kemudian next. Untuk PPP Pelabuhan Perikanan Pantai memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labu kapal perikanan yang berukuran paling kecil 10 gross ton. Oke, ini paling kecil ukurannya 10 gross ton. Ini 60, 30, kemudian 10. Next untuk PPI. PPI memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labu kapal perikanan yang berukuran 10 gross ton. Oke, sama dengan PPP ya, ukurannya 10 GT. 60, 30, 10 dan 10. Oke, terima kasih Irfan. Next yang ketiga, jam dermaga dan kedalaman kolam. Silakan, mulai dari yang PPS dulu. Mohon izin Bu, Ya. Pelabuhan Perikanan Samudra atau PPS memiliki atau memaparkan dermaga paling pendek 300 meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 3 meter. Iya, minus ya, paling dangkal minus 3 meter, kemudian panjang dermaganya setidaknya ada 300 meter. Kemudian PPN. Untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN memiliki atau memanfaatkan dermaga paling pendek 150 meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 3 meter. Oke, untuk panjang dermaga kelas PPN 150 setidaknya, kemudian kedalamannya minus 3. Next untuk PPP. Untuk Pelabuhan Perikanan Pantai atau PPP memiliki atau memanfaatkan dermaga paling pendek 100 meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 2 meter. Paham ya perbedaannya ya antara PPS, PPN dan PPP? Maka tanda-tandakan ya. Itu memiliki atau memanfaatkan dermaga paling pendek 13 meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 1 meter. Paling dangkal minus 1 meter. Artinya kalau minus 2 berarti lebih bagus kan. Kemudian ini misalnya minus 4 berarti lebih bagus. Ini setidaknya ya untuk paling dangkalnya minus 3. Cuma kita ada beberapa permasalahan biasanya ya, pendangkalan di dermaga atau di muara pelabuhan ya. Oke, terima kasih Samson. Selanjutnya paling sedikit 100 unit. Nah, karena ukuran kapal minimalnya itu 60 gross ton, berarti daya tampungnya itu paling sedikit setidaknya bisa menampung totalnya 6.000 gross ton. Begitu ya. Jadi hubungannya dengan ya ukuran kapal yang di atas. Untuk PPN 75 unit dengan ukuran gross ton minimal 30 sehingga minimal daya tampungnya 2.550 gross ton. Kemudian untuk PPP sekurang-kurangnya 30 unit dengan ukuran kapal 10 jadi minimal 300 ton ya. Kemudian yang keempat kelas PPI ini pangkalan pendaratan ikan ya seharusnya. Ini 15 unit, kemudian paling sedikit 75 gross ton ya. Sehingga 10 gross ton jadi sehingga totalnya minimal 75 GT ya. Nah, sekarang terakhir tentang kepemilikan dan pemanfaatan lahan yang ada di pelabuhan perikanan. Untuk PPS minimal 20 hektar, kemudian PPN paling sedikit 10 hektar, kemudian 2 hektar, kemudian paling sedikit 1 hektar ya. Jadi
Jadi ini perbedaan masing-masing kelas pelabuhan yang ada di Indonesia. Oke, kemudian, nah sampai sini ada pertanyaan dulu. Silakan bagi yang ingin bertanya. Izin Bu, Ya, izin bertanya. ya. Terkait dari pelabuhan, ada 4 klaster pelabuhan ini. Ya. Dalam bongkar muat ikan tuh apa faedahnya atau apa yang membuat dalam pembongkaran muat ikan tuh si ikannya kualitasnya terjamin baik? Bagaimana? Oke. Adit ya bertanya tentang bagaimana proses bongkar muat itu mempengaruhi terhadap kualitas mutu ikan hasil tangkapan ya. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Nanti juga ada apa? Kita akan praktek langsung, gitu ya. Akan praktek langsung ke tempat pelelangan ikan ya. Kita bisa melihat proses bongkar muat ikan. Oke, next. Nah di sini ada rencana induk Pelabuhan Perikanan Nasional ya, rencana induk Pelabuhan Perikanan Nasional. Ada berapa jumlah PPS di sini? 22 unit. Kemudian PPN-nya berjumlah 56 unit. Kemudian PPP 107 dan PPI 337. Ya, ini ada peta sebagai petanya. Nah, pertanyaan Adit yang tadi ada di sini ya. Kita bahas di fungsi pengusahaan. Fungsi pelabuhan perikanan ada 2. Jadi pelabuhan perikanan memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan. Coba pilih fungsi pemerintahan. Bisa Fungsi dari pemerintahan yang pertama pelayanan tambat dan labu kapal perikanan. ya. Yang kedua pembinaan dan pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan. Yang ketiga pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan. Yang keempat kegiatan serta keselamatan dan keamanan operasional kapal perikanan. Dan yang kelima pengendalian lingkungan. Ya, bisa juga di sini ada kegiatan yang penyuluhan ya, tempat penyuluhan masyarakat, kemudian ada fungsi karantina, publikasi dan keimigrasian. Oke, next cobaan Sandi ya, Sandi. Siap, mau izin Bu. Fungsi pengusaha adalah 1. Pelayanan bongkar muat ikan, 2. Pelayanan pengolahan hasil perikanan, 3. Pemasaran ikan dan distribusi ikan, 4. Penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan perikanan, fungsinya pelayanan docking dan galangan kapal perikanan, pelayanan logistik dan penerbangan awak kapal perikanan dan kapal perikanan, wisata bahari dan lembaga keuangan. Oke, tadi yang ditanyakan oleh terhadap kualitas atau mutu ikan hasil tangkapan. Irfan barangkali, silakan. Oh iya, Billy, silakan Billy. Mungkin faktor pengaruh yang dapat mempengaruhi hasil mutu ikan itu mungkin dengan cara teknik penanganannya, Bu. Teknik penanganan. Ya, pada saat bongkar muat ikan itu kan harus diperhatikan, Bu. Ya. Kalau misalnya teknik penanganannya kurang baik atau kurang maksimal, maka nanti akan merusak mutu ikan itu tersebut dan mengurangi nilai ekonomis juga, Bu. Ya, betul. Hasil Ya, tangkapan. terima kasih Billy, jawabannya bagus ya. Siap, Bu. Jadi, dan proses pelelangan ikan di pelabuhan perikanan itu sangat berperan penting terhadap penurunan kualitas atau mutu ikan hasil tangkapan ya. Jika proses bongkar muat kemudian proses pelelangan ikannya tidak sesuai dengan standar sanitasi dan hygiene ya, tidak sesuai dengan standar SSOP, nah itu bisa mempengaruhi atau bisa menurunkan kualitas mutu ikan hasil tangkapan. Kalau ikannya menurun kualitasnya, nanti dampaknya apa? Harganya juga menurun. Kalau harganya menurun, dampaknya apa lagi? Kerugian. Artinya uang yang diterima oleh nelayan itu semakin Kecil. sehingga pendapatannya semakin kecil atau berkurang, jadi berpotensi untuk mengalami Kerugian. seperti yang disampaikan oleh Samson, begitu ya. Nah, ada yang tahu prinsip penanganan ikan? Ada 4. Bersih, Ya. cepat, dingin, bersih, cepat, Ya. dingin. 1 Q 3 C. Q-nya apa? Quick, Quick, cepat. C satunya? Clean. Clean. Terus? cool, Cool, dingin. Kemudian satu lagi, C satunya apa? Careful. Careful, Ya. hati-hati. Jadi harus quick itu pertama, ya. Harus quick dulu karena ikan itu bersifat apa?
perishable, mudah rusak ya, sehingga dia penanganannya harus quick, harus cepat, kemudian harus cool, ya harus dingin, kemudian harus clean, bersih, kemudian terakhir careful ya, hati-hati. Bagus ya tadi jawaban dari Billy dan dari Samson. Oke, next. Nah, ini ada sebaran pelabuhan pangkalan ya yang ditetapkan sebagai lokasi penerapan PNBP pasca produksi. Dari Irfan dulu deh. Irfan dari mana asalnya Irfan? Sulawesi Selatan, Bu. Sulawesi Selatan di mana nih pelabuhannya? Coba tunjuk. Pelabuhan mana? Sambil duduk aja nggak apa-apa. Di yang bawah? Nah ya, mana Sulawesi Selatan? Yang paling dekat yang mana? Paling dekat. Yang paling dekat di pelabuhan mana? Di Bahari Maros. Ini? Maros. Maros, oke. Kemudian Laude, coba. Laude sebelah mana? Asalnya dari mana? Sulawesi. Sulawesi ya? Tenggara, Bu. Sulawesi mana? Sulawesi Tenggara. Tenggara. Yang paling dekat? Kendari Kendari. berarti ya. Oke. Adit yang mana Adit? Yang paling dekat di Banten. Banten. Adit dari mana asalnya? Dari Tasikmalaya. Dari Tasik. Berarti yang terdekat Di Banten soalnya yang di Pangandaran tuh dia nggak ada pelabuhan perikanannya. Dia wisata kalau Pangandaran. yang di Pangandaran. Meskipun ada TPI. Iya ada TPI-nya tapi lebihnya wisata. Ya. Arsandi, dari mana Arsandi? Siap dari Maluku. Maluku. Yang paling dekat pelabuhan mana? Pelabuhan perikanan mana? Di PPN Ambon. PPN Ambon. Oke, next Billy. Billy dari mana asalnya Billy? Kupang, Bu. Kupang. Karena di Kupang cuma yang satu ya, Jadi di yang di Tenau. mana? PPP Tenau ya. Oke, next. Nasir Umam. Dari Surabaya, Bu, Jawa Timur. Surabaya. Yang paling dekat pelabuhannya mana? Yang paling dekat pelabuhan Regi. Ada Brono. Oh, yang paling dekat dengan daerahnya Nasir. Iya, Oke. PPN. Oke. Samson, dari mana Samson? Kupang ya. Sama dengan Billy ya. Dari Di Kupang, Bu, jadi Tenau. pelabuhan perikanan Oke. ketika Tenau. Next. Tadi kan sudah memilih ya, sudah memilih pelabuhan perikanan yang terdekat sesuai dengan lokasi tempat tinggal. Nah, sekarang untuk asesmennya ada namanya ekspedisi pelabuhan perikanan ya, sesuai dengan lokasi pelabuhan yang tadi sudah dipilih sesuai dengan tempat ya. Nah, pilih pelabuhan perikanan sudah. Oke, kemudian tugasnya yaitu membuat profil. Terima kasih. Tugasnya yaitu membuat profil pelabuhan perikanan yang tadi sesuai yang sudah disebut ya. Kemudian membuat pelayanan yang ada di pelabuhan tersebut. Profil terdiri dari apa saja? Pertama, gambaran umum. Seperti apa gambaran umum pelabuhan perikanan? Contohnya letak geografis ya. Kemudian ya luas, kemudian potensi perikanan di daerah letak pelabuhan tersebut. Kemudian keragaan kapal penangkap ikan dan alat penangkap ikan. Ada berapa jenis alat tangkap yang ada di sana, kemudian jumlahnya berapa setiap jenis gitu ya. Kemudian keragaan produksi, ikan apa saja yang didaratkan di sana, kemudian jumlahnya berapa ton misalnya per tahun ya. Kemudian nilai produksi ikan hasil tangkapannya berapa rupiah gitu setiap tahun. Kemudian ada kelas pelabuhan yang tadi ya, misalnya Samson dengan Bilion di PPP Tenau, nah itu masuk kelas mana? Gitu, karena setiap kelas itu berada di bawah pengelolaan pemerintah yang berbeda ya. Untuk PPS dan PPN berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, kemudian untuk PPP dan PPI berada di bawah pemerintah daerah, dalam hal ini provinsi ya. Oke. Kemudian fasilitas pelabuhan, tentunya setiap kelas memiliki fasilitas yang berbeda ya. Kelas PPN dan PPS berbeda, PPP dan PPI juga berbeda. Nah, kemudian untuk pelayanan tambat labu. Seperti apa pelayanan tambat labu di pelabuhan yang tadi ada dia sudah pilih. Kemudian seperti apa juga pelayanan bongkar muatnya. Informasinya bisa dilihat di websitenya PIPP ya, Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan. Bisa juga dilihat di YouTube ya, atau di jurnal ilmiah. Bisa juga dilihat di laporan tahunan pelabuhan perikanan, atau laporan operasional pelabuhan perikanan, atau laporan kinerja pelabuhan perikanan ya, semuanya ada di internet. Tugasnya dikumpulkan pekan depan, nanti saya kirimkan
link drive, dikumpulkan di link drive. Nanti saya kirimkan link drive-nya untuk pengumpulan TTS. Ya? Sampai sini bisa dipahami? Oke. Saya rasa pertemuan hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan kegiatan praktik mata kuliah Manajemen Pelabuhan Perikanan dan Kesyah Bandaran pada materi bongkar muat ikan hasil tangkapan yang berlokasi di Pelabuhan Perikanan Ciparage, Karawang, Jawa Barat. Saya menjelaskan proses bongkar muat ikan dari kapal ke tempat pelelangan ikan, serta bagaimana seharusnya penanganan ikan yang baik diterapkan. Dalam penanganan ikan, prinsip 1Q3C sangat penting untuk menjaga kualitas ikan. 1Q3C adalah singkatan dari Quick, Clean, Cool, and Careful. Prinsip ini mengharuskan kita untuk menjaga kualitas ikan sejak awal penanganan, memastikan kebersihannya atau clean, menjaga suhu dingin atau cool, dan menangani ikan dengan hati-hati, careful. Penanganan yang baik harus mengikuti sanitasi dan hygiene yang ketat, sesuai dengan standar Good Handling Practices dan Sanitation Standard Operating Procedures. Namun pada praktik ini kita melihat bahwa penerapan penanganan ikan di pelabuhan perikanan belum sesuai dengan standar sanitasi dan hygiene yang seharusnya. Misalnya, kapal dan cool box tempat penyimpanan ikan dicuci menggunakan air dermaga yang kotor yang dapat mencemari ikan. Proses bongkar juga dilakukan dengan peralatan yang kotor, seperti keranjang dan ember yang tidak steril. Ikan diletakkan begitu saja di lantai tempat pelelangan ikan yang kotor, dengan genangan air, lumpur, tanah, dan bahkan sampah di sekitarnya. Beberapa ikan terlihat diinjak-injak oleh pekerja, yang jelas sangat mengurangi kualitas dan kebersihan produk perikanan. Penting bagi kita untuk selalu menerapkan prinsip 1Q3C dan menjaga sanitasi serta hygiene sesuai standar GHP dan SSOP guna menjaga mutu hasil tangkapan tetap baik sampai ke konsumen. Dengan menghindari praktik-praktik tidak higienis seperti ini, kita dapat memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan tetap berkualitas tinggi dan layak untuk dipasarkan. Melalui video ini, saya berharap dapat memberikan gambaran tentang pentingnya penanganan ikan yang tepat di pelabuhan perikanan agar kualitas dan keamanan produk perikanan tetap terjaga. Semoga video ini memberikan wawasan tentang pentingnya penerapan penanganan yang baik di pelabuhan perikanan. Terima kasih.